Halo Sobat Edukasi, ketemu lagi dalam konten-konten pendidikan di mana tempat kita membahas mengenai kurikulum, kemudian mengenai hal-hal di dunia pendidikan yang merupakan hal urgent untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman pasti sering bertanya-tanya mengenai bagaimana kualitas dan juga penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Kenapa setiap sekolah di Indonesia itu memiliki kurikulum, fasilitas, atau guru dengan kualifikasi tertentu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Standar Nasional Pendidikan atau sering disebut sebagai SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Jadi teman-teman, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah untuk menjalankan sebuah sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan. Tujuannya, kalau berbicara masalah tujuan SNP atau tujuan Standar Nasional Pendidikan, tentu ya untuk menjamin mutu atau kualitas yang sama di seluruh Indonesia. Nah, melalui standar dan juga penjaminan mutu tersebut, baik di kota besar maupun di kota kecil akan memiliki standar pelaksanaan yang sama dalam mengelola pendidikan. Aturannya jelas tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, dengan SNP, pemerintah bisa memastikan setiap peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas serta relevan dan juga merata. Oleh karena itu, Standar Nasional Pendidikan akan kita bahas pada video kali ini. Mengapa SKL diletakkan menjadi standar yang pertama atau posisi pertama sebagai sebuah fondasi Standar Nasional Pendidikan? Dalam manajemen kualitas, ini merupakan pendekatan backward design. Dalam pendekatan backward design, kita mendefinisikan hasil akhir itu berada pada awal yang harus dicapai dan juga menjadi lulusan yang diinginkan merupakan sebuah dasar sebelum kita merancang proses dan juga kontennya. Oleh karena itu, SKL adalah deklarasi publik tentang apa yang seharusnya diketahui, dilakukan, dan dihayati oleh sebuah sistem setiap anak bangsa dan juga untuk menyelesaikan setiap jenjang tertentu. Nah, teman-teman, Standar Nasional Pendidikan mengatur secara historis. SKL terus mengalami revisi. Nah, revisi-revisi itu dilakukan untuk apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari awalnya sangat fokus pada aspek kognitif, murni di era kurikulum lama, sekarang mulai bergeser. Kini SKL yang saat ini berevolusi menjadi standar yang sangat menekankan pada integrasi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, ini adalah respons terhadap kebutuhan global dan juga tuntutan global yang menginginkan lulusan tidak hanya cerdas buku atau memiliki kemampuan kognitif saja, tetapi juga berkarakter serta terampil dalam memecahkan masalah. Nah, ada 3 ranah yang harus dicapai dalam standar kompetensi lulusan, bahwa lulusan dari setiap jenjang pendidikan di Indonesia harus memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah sikap sebagai fondasi karakter. SKL menekankan bahwa sikap harus terinternalisasi pada proses belajar pada setiap diri lulusan. Oleh karena itu, sikap seperti jujur, disiplin, dan lain sebagainya bukan sekadar tahu bahwa itu baik maupun buruk, tetapi juga harus secara konsisten mampu menolak tindakan yang tidak jujur atau memiliki atau terinternalisasi dalam sikap keseharian dari peserta didik. Nah, SKL menuntut lulusan untuk memiliki spiritualitas seperti beriman dan bertakwa, sosial seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, atau nasionalisme, cinta tanah air. Dengan sikap-sikap tersebut itulah, maka fondasi utama dari karakter peserta didik dapat terbangun. Bagi kita sebagai pendidik dan calon pendidik, hal ini berarti penilaian sikap tidak bisa dilakukan sesaat, tetapi penilaian sikap adalah penilaian yang berkelanjutan, konsisten, dan juga kontinu. Yang artinya harus terus dilakukan observasi langsung, jurnal pendidikan, dan juga penilaian diri atau antar teman. Melalui penilaian yang bervariasi itulah, maka sikap dapat diukur secara komprehensif. Dan juga ranah ini menjadi paling sulit diukur. Kenapa? Karena sikap setiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung pada adaptasi lingkungan atau atmosfer yang membentuknya. Namun paling esensial dalam membentuk warga Indonesia secara seutuhnya. Baik, kalau berbicara masalah ranah yang kedua adalah ranah keterampilan. Jadi urutannya teman-teman, dalam ranah
yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama tadi adalah sikap, yang kedua adalah keterampilan. Pada ranah keterampilan, SKL mengatur mengenai soft skill dan juga hard skill. Pada soft skill, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, komunikasi, kolaborasi, atau kreativitas yang tertuang dalam 4C juga direalisasikan dalam standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang tentu harusnya memfasilitasi kompetensi-kompetensi dalam bentuk keterampilan yang bisa diterapkan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, kemampuan lulusan untuk mengkonstruksi ide dan gagasan mereka diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam memecahkan masalah pendidikan dan juga masalah secara umum di Indonesia. Sedangkan pada hard skill, menunjang soft skill, diharapkan mampu menjadi penyemangat atau stimulus setiap jenjang dan juga setiap jurusan yang berbeda-beda itu. Nah, bagi lulusan vokasi ini ada hard skill yang berbeda, yaitu kemampuan profesional yang siap dipakai. SKL menjamin lulusan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan lingkungan, mampu menggunakan teknologi dan bertindak secara produktif untuk membangun lingkungan sosial dan profesionalisme yang dinamis. Baik, kita masuk ke ranah yang ketiga. Ranah yang ketiga adalah pengetahuan. Pada ranah pengetahuan dalam konteks abad pendidikan ke-21, SKL mendorong pergeseran dari pengetahuan faktual ke pengetahuan metakognitif. Yang artinya apa? Lulusan tidak hanya diharapkan mengingat tentang teori-teori yang saat ini berkembang, tetapi mampu memilih, menerapkan, dan mengevaluasi kapan teori-teori itu bisa diterapkan dan juga digunakan, sehingga relevan dengan pengetahuan prosedural dan juga metakognitif. Nah, SKL menuntut adanya koneksi antar disiplin ilmu, jadi belajar bahasa Indonesia tetapi bisa dikawinkan, bisa diintegrasikan, bisa dikolaborasikan dengan keilmuan-keilmuan lainnya. Oleh karena itu, SKL pada bidang pengetahuan merupakan fondasi, sehingga sikap dan juga keterampilan yang terus diperbaiki, terus diasah, terus ditingkatkan akan juga berdampak pada pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. SKL menuntut adanya koneksi antar materi disiplin ilmu, artinya bahwa setiap mata pelajaran tidak bisa berdiri sendiri, tetapi setiap mata pelajaran itu terkoneksi, sehingga belajar IPA juga belajar bahasa Indonesia, belajar IPS juga belajar bahasa Inggris, ekonomi, dan lain semua dapat terintegrasi. Nah, PR-nya adalah pengetahuan yang dimiliki lulusan tidak terkotak-kotak, tetapi terintegrasi sehingga relevan dengan dunia nyata. Nah, apa implikasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Baik, SKL adalah master key yang membuka pintu bagi standar-standar berikutnya seperti standar isi, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, SKL dan kurikulum atau standar isi dan juga standar proses harus memuat materi yang memungkinkan tercapainya SKL. Jika SKL menuntut lulusan yang mampu berpikir kritis, maka standar isi harus didesain, harus dikembangkan, harus didesain untuk memuat topik-topik yang menantang pemikiran kritis tersebut. Oleh karena itu, SKL dan kurikulum atau standar isi dan standar proses, standar isi dan standar kompetensi lulusan harus terintegrasi agar keduanya dapat terkoneksi dengan baik. Demikian pula dengan standar proses tersebut, guru dan dosen harus menggunakan metode pembelajaran yang aktif berpusat pada siswa seperti problem based learning atau case study, project based learning. Pengetahuan yang disyaratkan dapat tercapai pada SKL itu terbentuk secara menyeluruh. Oleh karena itu, bukan sekadar transfer informasi yang dibutuhkan di dalam kelas, tetapi SKL memaksakan perubahan metodologi pengajaran. Bagaimana hubungan antara standar kompetensi lulusan dan juga akreditasi atau penjaminan mutu? Jadi, SKL merupakan kriteria utama yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional di sekolah menengah untuk menilai mutu satuan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah atau pendidikan perguruan tinggi harus membuktikan melalui portofolio lulusan, hasil ujian nasional atau tracer study yang menunjukkan bahwa lulusan mereka benar-benar memenuhi kualifikasi standar minimal dari SKL yang sudah ditetapkan. Apa artinya? Diharapkan satuan pendidikan melebihi kualifikasi tersebut dalam mencapai kualifikasi yang diharapkan pada lulusan mereka. Satuan pendidikan yang outputnya gagal memenuhi SKL akan mendapatkan nilai akreditasi yang rendah.
Nah, ini upaya inilah yang membentuk bahwa standar kompetensi lulusan adalah capaian yang harus dimiliki untuk menjamin mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Tantangan implementasi SKL tentu sangat banyak sekali. Yang pertama tentu adalah kesenjangan infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia yang beragam, yang belum merata, dan juga masih adanya kesenjangan infrastruktur membuat sulitnya tercapai SKL yang menuntut keterampilan teknologi jika fasilitas sekolah masih terbatas. Tantangan yang kedua tentu adalah kualitas guru. Guru harus memiliki kompetensi yang memadai untuk merancang pembelajaran yang holistik, yang artinya mencakup tiga ranah tadi, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan, yang tidak hanya kognitif ya, tetapi juga sikap dan juga pengetahuan, keterampilan secara terkonstruksi secara bersama-sama. Nah, PR yang ketiga adalah assessment. Sulit merancang sistem penilaian yang valid dan reliable untuk mengukur sikap dan keterampilan secara objektif dengan skala nasional. Dan ini bisa menjadi tantangan. Ketika UN atau ujian nasional dihapuskan, maka sekarang asesmen nasional apa yang bisa digunakan untuk mengukur ketercapaian SKL di setiap sekolah dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau tersebut, setiap provinsi memiliki kriteria fasilitas yang berbeda, pelaksanaannya beda-beda, sehingga apakah memungkinkan tercapainya SKL yang merata. Nah, ini adalah PR pemerintah. Sebagai kesimpulan, teman-teman perlu mendiskusikan lalu solusi apa yang harus dihasilkan oleh pemerintah untuk mengatasi tiga masalah tersebut. Standar kompetensi lulusan adalah lebih dari sekedar dokumen. Ia adalah komitmen nasional yang menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global. Maka SKL memberikan arah yang jelas bagi seluruh ekosistem pendidikan. Bagi Anda, guru atau calon pendidik atau calon guru, pemahaman terhadap SKL merupakan kewajiban yang utama atau prasyarat utama yang harus dimiliki. Jadi teman-teman harus mampu menerjemahkan kualifikasi abstrak dari SKL ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, sehingga kegiatan belajar mengajar sehari-hari bisa terkonstruksi dengan baik. Nah, mari kita refleksikan. Jika SKL itu adalah profil lulusan yang ideal, lalu sejauh mana praktik pendidikan di setiap sekolah di sekitar kita telah benar-benar mencerminkan ambisi dari kriteria yang telah ditetapkan oleh SKL tersebut. Teman-teman, PR kita dalam menerapkan SKL masih sangat banyak, dan juga kita sebagai kaum intelektual di dunia pendidikan atau penggerak pendidikan harus menyelesaikan masalah-masalah pencapaian SKL ini. Sekali lagi, SKL adalah fondasi untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, untuk mencapai profil lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, kita harus mendesain SKL yang terukur, yang bisa diimplementasikan di kelas melalui rencana pembelajaran yang terintegrasi, sehingga kita sebagai guru tidak sekadar transformasi pengetahuan, transformasi informasi, tapi kita bisa berkomunikasi bersama siswa dengan cara yang menyenangkan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang kita harapkan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.